Siap, Dok. Siap, hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semua sehat kok? Sehat. Bahagia kok hari ini? Bahagia. Baik, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita ada di sini karena kasih kemurahan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengawali semua kegiatan kita sebagai orang yang beriman, kita harus meminta perlindungan, pertolongan Tuhan. Untuk itu, Ibu minta salah satu anak Ibu untuk pimpin kita di dalam doa. Iya, baik, Tuhan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agama, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami memulai pelajaran agama, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan, silakan dulu. Baik, minggu ini kita akan belajar tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Kalau minggu lalu Ibu sudah atau kita sudah belajar tentang materi saya diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki segambar atau secitra dengan Allah. Nah, kelahiran saya atau kehadiran saya sebagai seorang perempuan itu gambaran atau serupa dengan Allah. Dan kalau saya diciptakan sebagai laki-laki, itu merupakan gambaran dari Allah pula atau citra dari Allah sendiri. Minggu lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan secitra atau segambar dengan Allah. Dan minggu ini kita akan belajar kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu akan mengambil absen. Nah, Ibu akan mengambil absen. Iya, Griselda, Ada Bu. Renya Rosari, Ada Bu. Johanna Jogomeo, Ada Bu. Valdita Mono, Ada Bu. Crisantus, Ada Bu. Kevin Ampolo, Ada Bu. Kevin Aprilio, Ada Bu. Anselmus Tukan, Ada Bu. yang jawab yang punya nama Mario, Ada Bu. Julianus Ampolo, Ada Bu. Efran. Ada Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Iya, baik. Apa materi kita minggu ini? Perempuan dan laki-laki. Ada yang tahu arti kata dari sederajat itu kok? Iya, angkat tangan ayo. Yang tahu sederajat, iya, skolastika. Sama rata. Apa lagi? Selain sama rata, apa lagi? Selain sama rata apa? Yang kolok. Sederajat. Sama. Tidak ada yang beda. Kita sama-sama. Kalau ada yang ingat atau ada yang tahu tentang istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada laki-laki yang merasa lebih tinggi dan perempuan ada di nomor 2 atau perempuan itu adalah manusia yang di bawah atau rendah. Jadi kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang gambar dan rupa kita ini adalah citra Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan sesuai dengan atau seturut gambar dan rupa Allah. Maka minggu ini kita akan belajar tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki.
Ya. Sekarang kita bisa lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pertama adalah Saling memahami lawan jenis sebagai partner ya, yang kedua bersyukur atas lawan jenis sebagai teman sanggup terhadap lawan jenis. yang ketiga Saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. ya. Tujuan pembelajaran yang tadi materinya yang pertama itu yakni kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kita belajar tujuan yang kita mau capai adalah 3 ini. Peserta didik mampu memahami lawan jenisnya sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Ya, tadi Ibu bilang kalau seandainya kita ke kelas ini hanya ada anak perempuan saja, baik kok? Tidak. Atau di dalam kelas ini kita hanya ada anak laki-laki saja, baik kok? Tidak. Baik kok? Tidak. Jadi kita saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, saling melengkapi. Bayangkan kalau di dalam kelas kalau hanya ada anak perempuan, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Akan teriak sana, teriak sini, maunya menang sendiri, maunya mau ini, bersaing satu dengan yang lain. Tetapi kalau ada kita punya teman yang laki-laki, mereka akan menjadi penolong kita. Kita saling melengkapi. Coba kalian lihat apa perbedaan yang anak-anak lihat antara laki-laki dan perempuan. Bisa lihat di teman, boleh lihat teman, boleh membayangkan bapak dan mama, boleh membayangkan saudara laki-laki, asal jangan membayangkan yang lain-lain ya. Ya, coba lihat, amati. Apa perbedaan antara yang kalian lihat? Ayo. Menurut apa perbedaan? Perempuan itu seperti apa? Coba lihat di sini. Coba laki-laki seperti apa? Apa bentuk pakaiannya? Coba. Lihat ini. Ayo, lihat di sini. Bisa lihat ibu, tapi bapak tidak ada di sini. Coba lihat tapi gambar yang ada di sini. Saya tidak kemana-mana. Coba. Adakah perbedaan yang kalian lihat? Iya, ialah? Iya, lawan jenis. Berarti? Iya, laki-laki dan perempuan berjabatan tangan. Ada yang lain? Mario? Banyak-banyak yang aku lihat ini. Iya. Pakaian. Bagaimana pakaian? Iya, laki-laki menggunakan celana, sedangkan yang perempuan atau wanita menggunakan rok. Ada yang lain, ada yang lain. Ayo, menggali kita punya peringatan di situ. Apa lagi? Mungkin dari yang fisik dulu apa? Iya, rambut. Iya, bagaimana rambut? Iya, ada yang melihat dari rambut. Lalu apa lagi? Apa lagi, Palmi? Berpakaian yang rapi. Oh, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Apa lagi? Apa lagi? Iya, banyak yang kita bisa gali, banyak yang kita bisa lihat dari gambar yang ada. Ada yang rambut panjang, laki-lakinya rambut pendek, ada yang lihat dengan jeli, laki-lakinya lebih tinggi, perempuannya lebih pendek. Apa lagi? Bersepatu yang berbeda. Wanita menggunakan sepatu yang tinggi atau berhaken. Laki-laki rata. Ada kalanya kita pakai sepatu yang sama pada saat ini, toh? Kita sama. Iya, jeli. Paling dia jeli melihat ini gambar yang ada. Nah, lalu setelah anak-anak lihat, apakah perbedaan ini membuat kalian menjadi saling sikut-sikut atau kita kan perempuan itu kan laki-laki? Apa
Tidak ada yang merasa oh ini lebih. Ini kalau tadi kita lihat bahwa mereka berpakaian yang resmi, berarti mereka ini adalah seorang mungkin ini pegawai, ini juga pegawai. Iya toh? Mereka punya pekerjaan yang sama dari seragam mereka ini kan ada yang putih biru. Ini ibu ini juga biru, ada pakaiannya di dalam jas itu warna putih, berarti mereka sekantoran atau satu tempat kerja. Begitu pun ini orang kalau kita lihat mereka sedang sayang. Ya, baik. Nah, sekarang kita mengamati gambar yang ada ini. Ayo, yang lain. Ayo kita lihat gambar yang ada. Siapa? Ayo, Ina. Ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, mereka kerja sebagai sopir. Iya, yang lain. Fadli. Perempuan menjadi sopir. Perempuan menjadi sopir. Mario, siapa lagi? Ayo. Yang gambar yang kamu lihat ini. Apa yang lain? Putri, siapa yang bisa menjawab? Selain itu bisa kamu lihat lagi. Apa? Ya. Laki-laki dan perempuan bajunya Ada yang tidak sama. Iya. Apa lagi? Seda. Kamu tidak lihat ini, kamu komentar ini gambar yang ada, ini komentar gambar yang ada. Mengamati. Beda dengan melihat, mengamati. Oh, apa lagi? Apa ya? Ayo, coba lihat. Iya, Mario. Laki-laki dan perempuan memakai topi yang sama. Itu lihat, mengamati. Apa lagi? Ada yang lain? Iya, Fali. laki-laki pakai pakaian yang tangan, yang perempuan pakai kulit. Iya. Itu. Laki-laki berlengan panjang dan perempuan berlengan pendek. Gambar ini mau menunjukkan bahwa perempuan maupun laki-laki bisa sama-sama. Kesederajatan tadi. Dulu itu kita susah. Perempuan tidak boleh belajar bahkan. Tidak boleh keluar rumah. Nah, dulu itu. Tapi sekarang kalau kita lihat ini gambar menunjukkan itu zaman-zaman dulu. Nah, perempuan ini pernah lihat perempuan mbak nyetir? Nah, entah itu mobil pribadi ataupun angkutan umum. Nah, ini kalau kita lihat seorang perempuan atau wanita dia menyetir sebuah bis ini. Bis. Lalu kalau yang ini adalah pesawat. Nah, pesawat itu pengemudinya kita sebut apa? Pilot. Ada pilot perempuan, ada pilot laki-laki. Ya. Baik. Coba lihat ini gambar ini lagi. Ayo, yang lain, ayo yang lain. Oh, laki-laki dan perempuan saling ada sementara kerja. Yang lain. Oh, laki-laki dan perempuan saling membantu. Coba lebih spesifik lagi. Bagi. Laki-laki menggendong anaknya. Laki-laki sedang menggendong anaknya. Lalu Mereka saling melengkapi. iya, saling melengkapi. Ada yang lain? Coba kamu lihat amati, kamu mata lihat ke tidak itu gambar-gambar yang ada. Apa yang mereka kerjakan ini? Apa yang mereka kerjakan? Ya, pekerjaan rumah tangga. Kalau kita runut, pekerjaan rumah tangga yang kita tahu adalah pekerjaan dari seorang perempuan. Ya. Apa lagi? Laki-laki menggendong anaknya. Iya, dia sedang menggendong anaknya. Nah, baik, dulu pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Laki-laki merasa bahwa dia adalah laki-laki. Bukan itu pekerjaannya. Yang ia lakukan adalah mencari uang di luar rumah. Dia tidak bisa menggendong anak. Dia tidak bisa satu rumah atau satu halaman. Nah, ada apa yang kamu lihat setelah kamu lihat? Dulu kan harus laki-laki atau mama-mama yang kerja di dapur. Mama-mama yang harus gendong anak. Dan apa yang kamu lihat setelah ini? Kamu lihat apa yang kamu pikirkan? Oh,
apa yang kamu pikir? Ayo. Lihat ibu. Lihat. Ternyata apa? Iya, laki-laki juga atau seorang bapak bisa juga mengurus anaknya. Apalagi ini sudah buka kita punya bapak. Ada yang lain? Serga? Setelah kamu amatin, oh ternyata, aduh, ayo. Kiara. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja di berbagai bidang profesi. Sama-sama. Tidak ada satu laki-laki atau perempuan yang hanya semua pekerjaannya harus ini perempuan. Ini laki-laki, tidak ada lagi. Ini perempuan juga, laki-laki juga bisa sapu, laki-laki juga bisa gendong anak. Kalau dulu-dulu tidak. Tapi ini adalah hal yang baru. Kita menemukan, oh ternyata laki-laki juga bisa gendong anak. Oh laki-laki juga bisa menyapu. Nah tadi yang kita lihat gambar yang pertama itu adalah apa? Laki-laki dan perempuan kerjanya sudah sama. Bisa ini apa jadi pilot, ada sekarang juga guru, ada polisi perempuan atau polwan disebut, polwan untuk ini tentara perempuan, apalagi ada presiden perempuan atau tidak? Ada anggota dewan perempuan atau tidak? Semua ada, sudah tidak ada. Kalau kita lihat ini, buktinya mereka memiliki kesempatan yang sama. Tidak bisa bilang laki-laki, perempuan, kamu di rumah saja. Kami laki-laki yang harus kerjain, kami juga bisa. Kami juga pintar, kami juga bisa. Jangan lihat kami sebagai perempuan, sebagai yang lemah. Ternyata kita juga laki-laki perempuan bisa berbuat sesuatu. Mau tanding-tandingan otak pun pasti perempuan juga lebih. Iya, baik. Nah, coba kita lihat ini, laki-laki dan perempuan. Apakah mereka saling sikut-sikutan atau tidak jalan sama? Mereka, coba kamu lihat ini, gambar yang ada. Coba kamu lihat, iya, Kalsi. Mereka bergandengan. Kisah penciptaan itu. Lalu Allah memberi Adam tugas untuk memberikan nama-nama binatang dan tumbuhan itu. Tetapi Adam setelah itu dia merasa sedih. Semua binatang-binatang ada pasangannya, ada kawannya, dan Tuhan berpikir semula, oh ya kalau sudah ada ini tanaman, bunga-bunga, buah-buahan, tanaman-tanaman, Adam akan merasa senang atau merasa tenang. Tetapi setelah itu ia sering melihat Adam ini suka murung. Maka Allah berpikir, lebih baik saya menciptakan atau memberi dia satu penolong. Lalu dalam kisah penciptaan itu apa yang kalian lihat? Nah, nanti kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita bentuk 4 orang. Berhitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, cari pasanganmu yang nomor 1, cari pasangan yang nomor 2. Ayo, cepat. Ada pertanyaan. Iya. Iya, nomor 1 itu nomor 1 lihat di sini apa yang kalian merasakan kita puji. Siapakah manusia pertama? Mengapa Tuhan menjadikan penolong sepadan baginya? Iya, bisa ditulis di sini. Ya. Lihat di halaman yang ini. Diskusi kelompok itu tentang kisah Kejadian 22. Bisa kalian lihat. Menolong
bagi yang sepadan bagi Adam. Apa artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia dari tulang rusuk? Lihat dari kitab suci tadi. Lihat dari kitab suci tadi. Lihat dari kitab suci. Lanjut ini. Ini ada di pertanyaan. Ini ada di pertanyaan. Orang maju presentasi. Ayo. Mengapa dijelaskan bahwa laki-laki sudah langsung orang maju presentasi satu nanti ini kok. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan ada hewan-hewan ada banyak tapi dia lihat Adam ini sepi dia sendiri biar saya ciptakan lagi penolong bagi ada di sini ada dalam buku bacaan sini. Kenapa mereka ada kenapa? Kamu jawab. Mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia? Kelompok satu maju. Ya, maju saja. Kelompok satu maju. Kita presentasi kelompok sudah. Ayo. Yang kelompok satu bisa membantu menolong teman-temannya untuk mempertahankan itu. Ayo. Kita dengarkan. Kita saling mendengarkan dari teman-teman kelas teman kelompok. Ayo maju. Ayo, teman kelompok maju. Teman kelompok maju. Presentasi. Jawaban dari bawah. Iya. Ayo. Ya, kita mendengarkan teman kita untuk menjawab atau hasil diskusi mereka. Mereka akan presentasikan hasil diskusi mereka. Ayo. Lagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi nomor 1. Berdasarkan kitab suci, siapakah manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Benar tidak? Nomor 2. Mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia itu? Karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, baik. Benar. Kita berbicara untuk manusia. Apakah artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Manusia perempuan Hawa dijadikan dari salah satu tulang rusuk yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Ya, terima kasih. Ini kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ya. Ya. Kelompok 3 ayo. Kelompok 2 ayo. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan Kami berdasarkan membran. Selamat pagi guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Berdasarkan kitab suci, siapakah manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Iya, benar kok. Benar. Mengapa
perempuan. Ya, kelompok 3 maju. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Berdasarkan kitab suci, siapakah manusia pertama yang diciptakan Tuhan kecil dari Adam? Iya, benar kok? Benar. Lanjut. Mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan dari manusia itu? Karena dia sendiri tidak menyerupai penolong yang sepadan darinya. Iya, luar biasa. Tidak menemukan. Apakah hari ini kita mengatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia atau perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Perempuan atau Hawa dijadikan sebagai salah satu tulang rusuk Adam, menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki saling melengkapi, saling menyempurnakan dan tidak terpisahkan. Iya, tepuk tangan. Iya. Setujukah kamu jika dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari kaum perempuan? Apa alasannya? Secara jasmani atau fisik, struktur tulang laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan tulang perempuan. Kulit perempuan biasanya lebih halus dibandingkan dengan kulit pria. Berilah contoh kerjasama Setuju antara kok tidak? Setuju tidak kalau laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Setuju tidak? Tidak. Iya. Iya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Iya. Iya. Kembali dulu dalam kelompok, tapi posisinya kita berbalik ya. Arah sini, arah ke ibu sini. Iya. Maka kita boleh menghadap sini. Kita sudah saling berdiskusi tentang siapa itu manusia pertama dan bagaimana tugasnya dan apakah sama tinggi atau sama rendah antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana Allah menciptakan perempuan itu, apakah Adam dia senang dengan situasi itu ataukah dia Tuhan melihat. Sekarang sampai kepada kesimpulan. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kesederajatan antara laki-laki dan perempuan mempunyai atau memiliki martabat yang sama. Bahwa mereka diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingat pelajaran minggu yang lalu, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan segambar atau secitra dengan Allah. Nah, minggu ini kita belajar tentang kesederajatan antara itu sederajat. Tidak ada yang beda dalam hal, hanya beda fisik saja. Beda fisik. Laki-laki tadi dikatakan lebih kuat untuk melindungi perempuan. Dan manusia perempuan itu diambil dari tulang rusuk dari Adam untuk menciptakan seorang perempuan. Dan Tuhan Allah, bila Allah menciptakan seorang yang sepadan, bukan Adam mau menguasai Hawa atau perempuan mau menguasai laki-laki, tapi Allah bila Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan untuk membantu Adam, saling menghormati, saling menjaga, melanjutkan keturunan. Nah, jadi kita merasa senang, bahagia kalau coba kita lihat di dalam satu rumah ada yang dorong hanya anak perempuan, semua dorong ada laki-laki. Itu kasihan, nanti dokter mana malam-malam itu pasti takut. Di perempuan sana semua lo laki-laki, sana ada perempuan. Nah, sampai mama kasihan di rumah, babang. Jadi kita sederajat. Jadi tidak baik kalau manusia itu hanya laki-laki, atau tidak baik manusia itu hanya perempuan, atau ada di dalam satu tempat hanya laki-laki ataupun perempuan. Tapi kita sederajat, melihat teman kita laki-laki sebagai partner kita. Ya, untuk itu mari kita menyanyi dulu satu lagu.
segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku, semua jalan hidupnya haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju Allah Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Kita sudah menyanyikan lagu ini, kita bergembira, kita jalan bersama-sama di dunia ini sampai kepada Bapa kita di surga. Apapun kondisi kita, saya sebagai laki-laki ataupun perempuan, kita bersama-sama. Untuk itu mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo. Meninggalkan kelas ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi kami dari awal hingga akhir mata pelajaran ya Tuhan. Sekarang kami mau pulang, ya Tuhan berkati dan lindungi kami. Dan juga juga ibu guru yang sedang mengajar, yang Tuhan berkati supaya ibu guru sehat selalu ya Tuhan. Ini program kami satukan dengan doa yang diajarkan kepada Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hormat.